Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, para tetangga soleh yang senantiasa dalam lindungan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita dari kitab Durusul Lughah, kami ingin mengucapkan dari hati yang terdalam, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, puasa dan salat tarawih kita pada bulan Ramadan kemarin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni seluruh dosa kita. Dan apabila sekalinya kita bersalah, kita termasuk hamba-hambanya yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Di antara tanda orang-orang yang bertakwa yang termasuk ciri penduduk surga adalah mereka yang apabila berbuat fahisyah, yaitu berbuat dosa besar. Kata fahisyah dalam Al-Quran itu dimaksudkan adalah dosa besar. Jadi orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi mereka yang apabila melakukan fahisyah, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, memintakan ampun untuk dosa mereka. Jadi dosa itu merupakan hal yang wajar. Namun yang tidak wajar itu adalah al-israr fi dzunub, senantiasa berada di atas dosa dan tidak pernah bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak bertaubat, dia termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kita lanjutkan pertemuan kita dari kitab Ad-Durusul Lughah. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita murajaah, karena sepertinya pelajaran yang telah tidak dimurajaah selama 1 bulan itu sedikit menguap. Taib. Terakhir kita membahas tentang jamak. Betul ya Bapak-bapak ya? Jamak. Jadi dalam bahasa Arab itu ada isim mufrad. Isim mufrad itu artinya isim yang menunjukkan satu. Ada musanna, isim yang menunjukkan 2. Ada juga isim jamak, yaitu yang menunjukkan 2 atau lebih. Seperti itu. Dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris, ya musanna itu tidak ada wazannya. Jadi kalau mereka mengatakan 1 mobil itu car, 2 mobil itu langsung ditambahin s di belakangnya, cars gitu. Tapi dan seterusnya, 3 juga cars dan seterusnya, ya. Tapi dalam bahasa Arab, ya, mau mufrad, musanna atau jamak itu punya wazannya tersendiri. Misalkan mufrad kitabun, kalau musanna kita tambahi apa? Alif dengan nun. Jadi kitabani atau kitabaini. Dan juga jamak, ya, kitabun menjadi kutubun. Seperti itu. Muslimun, muslimani, muslimuna. Ini contoh penggunaan jamak dalam bahasa Arab. Ya, kita tulis untuk kembali memurojaah pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya.
Taib. Ini pembagian isim. Jadi isim sebagaimana tadi telah kita bahas itu terbagi menjadi 3. Mufrad yaitu menunjukkan 1, mutsanna menunjukkan 2, dan yang akan kita bahas adalah jamak, ya. 3 ke atas. Nah, jamak ini ada 3, Bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah mudzakkar salim. Apa arti dari mudzakkar? Mudzakkar itu artinya laki-laki. Berarti jamak ini berkaitan dengan isim yang mudzakkar. Kalau isim yang muannats itu biasanya tandanya ada ta marbutah. Berarti maksud dari jamak mudzakkar adalah jamak yang berkaitan dengan isim yang tidak ada ta marbutahnya. Itu simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Adapun kata salim, salim itu artinya selamat dalam bahasa Arab. Maksudnya adalah isim mufradnya, ya, itu masih selamat dan tidak pecah. Perhatikan, muslimun, misalkan mufradnya muslimun seperti ini, jadi jamak taksir, jadi jamak mudzakkar salim muslimuna, ya, kata muslimnya tidak pecah. Begitu juga muslimina. Ini mudah insya Allah difahami. Muannats salim artinya berkaitan dengan muannats. Contohnya adalah mufradnya muslimatun. Muslimatun artinya apa, Pak? Hah? Satu orang muslimah, ya, seorang muslimah. Salim artinya selamat. Sama, mufradnya tidak berubah. Muslimatun, muslimatun. Kalau jamak mudzakkar salim ditambahi waw dan nun, ya, atau iya dan nun. Kalau jamak muannats salim apa, Pak? Ditambahi apa? Alif dan ta, seperti ini. Adapun jamak taksir, taksir itu artinya dalam bahasa Arab rusak, ya. Al-kursiyyu maksurun. Apa artinya al-kursiyyu maksurun? Kursi itu rusak. Nah, maksur, taksir. Ini kan ada kata kafnya, sinnya, roknya. Berarti dari dasar yang sama. Nah, jamak taksir artinya mufradnya itu sudah hancur, ya. Karena tullabun itu merupakan mufrad dari talibun. Talibun artinya adalah apa? Mahasiswa atau santri, ya. Talib artinya santri. Jamaknya adalah tullabun. Nah, kata talibunnya sudah tidak ada. Nah, ini berarti jamak apa? Jamak taksir. Ini terakhir kemarin pelajaran kita sampai di sini. Sekarang kita masuk ke halaman 86. Kita kembali membaca ad-darsu tsalits asyar. Boleh kita baca bersama? Ad-darsu tsalits asyar. Ad-darsu tsalits asyar. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali? Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali? Hum tullabun jududun. Taib. Haula halaman 68. Afwan, 68. Ya. Coba kita baca lagi. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali? Hum tullabun jududun. Baik. Haula itu artinya atau dia merupakan jamak dari hadza. Hadza itu artinya ini. Jamaknya adalah haulai, ya. Berarti jamak taksir kan? Ya kan, benar nggak? Bukan hadun atau hadin, tapi haulai. Tapi terjemahan haulai ini adalah hum. Nah, bisa difahami ya. Jadi haula meskipun dia jamak dari hadza yang artinya ini, tapi dalam pemakaian haula ini terjemahannya adalah hum percis. Hum apa artinya? Mereka.
Jadi kita nggak perlu menerjemahkan siapa ini lagi, karena ini dalam penggunaan bahasa Indonesia itu bukan untuk jamak. Jadi penerjemahannya adalah hum atau mereka. Seperti itu. Berarti apa artinya man haula? Siapa mereka? Taib. Al-fityatu ini merupakan jamak dari fata. Jamak dari apa? Al-fata. Al-fata artinya pemuda. Kira-kira jamak apa, Pak? Mudzakkar salim atau taksir? Taksir. Kenapa? Karena isi mufradnya sudah rusak, ya. Kata al-fatanya sudah tidak terdeteksi dalam al-fityah. Berarti siapa para pemuda itu, begitu kan? At-tiwal merupakan jamak dari at-tawil. Tawil artinya tinggi. Nah, artinya tinggi. Masih ingat nggak nih pelajarannya? Kayaknya 1 bulan udah kecampur nastar ya kan, opor juga. Taib. At-tiwal merupakan jamak dari tawil. Tawil artinya tinggi. Berarti sekali lagi ini jamak apa lagi? Jamak taksir. Ya Ali, wahai Ali. Berarti bagaimana terjemahan lengkapnya? Siapa para pemuda yang tinggi? Ini na'at man'ud. Siapa para pemuda yang tinggi itu, wahai Ali? Seperti itu. Sama kata al-fatat tawil, itu kan artinya pemuda yang tinggi. Na'at man'ud. Kalau dua-duanya dijamak jadi al-fityatut tiwal. Seperti itu. Jawabannya adalah hum tullabun jududun. Artinya mereka adalah tullab apa? Mahasiswa. Jududun jamak dari jadid. Kalau mufradnya berarti huwa talibun jadid. Jadi hum tullabun jududun. Mereka adalah para siswa baru, ya. Sekali lagi ini jamak taksir dua-duanya. Tullab jamak taksir, jududun jamak taksir. Boleh dikasih tanda. Al-fityatu jamak taksir, ya, ditulis di atasnya. At-tiwal juga jamak taksir, tulis saja taksir seperti itu. Tullabun juga taksir, jududun juga taksir. Taib. Min aina hum? Hum min Amrika. Ini tidak perlu diterjemahkan ya insyaallah. Ahum zumalauka? Ahum zumalauka? Artinya apa? Apakah mereka zumalauka? Zumala itu merupakan jamak dari zamil. Zamil itu artinya teman. Ya. Jamak apa nih zumala? Taksir lagi. Ya, berarti mudah insyaallah untuk mengetahui jenis jamak. Apakah mereka teman-temanmu? Na'am hum zumalai. Hum fi fasli. Mudah ya insyaallah. Kemudian ditanya lagi, ahum mujtahiduna? Artinya apakah mereka mujtahid? Mujtahid itu artinya bersemangat. Ya, bersemangat. Mujtahidun itu mufrad. Jamaknya mujtahiduna. Nah, ini kira-kira jamak apa? Jamak apa? Mudzakkar salim. Karena kata mufradnya, mujtahidnya itu tidak rusak. Taib. Na'am hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Terjemahannya siapa nama mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Taib. Asma itu merupakan jamak dari ismun, ya. Asma merupakan jamak dari ismun. Ismun mufrad jamaknya asma. Sekali lagi ini jamak taksir. Taib. Menariknya kata ismun itu hamzanya hamzah wasal. Ismun, ya kan? Ya, jadi kalau kita mengatakan misalkan siapa namamu, kita nggak mengatakan ma ismuka, tapi apa? Mas muka, ya kan? Melebur begitu. Ya, mas muka. Tapi ketika dia jadi jamak menjadi hamzah qat'i, ya. Ma asma'uhum bukan mas ma'uhum. Seperti itu. Ya, jadi ini ada perubahan. Itulah jamak taksir ya, dirubah semuanya. Taib. Wa man haula'ir rijalul qisaru?
Ar-rijal jamak dari rajul, qisar jamak dari qasir. Nah, berarti ini artinya adalah siapa para lelaki yang pendek itu. Hum hujjajun. Hujjaj jamak dari haj. Haj artinya haji. Berarti kalau hujjaj jamaah haji, begitu ya, bukan haji-haji. Ya. Kan biasanya orang jamak ditambahin ya. Misalkan orang jadi orang-orang ya. Tapi kalau haji bukan haji-haji tapi jamaah haji. Seperti itu. Min ainahum ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. Apa artinya ba'du? Sebagian mereka dari Cina, sebagian lain dari Jepang ya. Ainal Mustafa wa asdiqa'uh. Asdiqa jamak dari sadiq. Sadiq artinya teman, jamak taksirnya adalah asdiqa. Berarti sadiq dia sinonim dengan apa? Dengan zamil. Tadi kan sudah kan? Ya. Zamil dengan sadiq itu muradif, ya. Persamaan kata. Jamaknya zumala dengan asdiqa. Jawabannya adalah zahabu ilal mat'am. Di mana Mustafa dan para temannya, ya, mereka pergi ke kantin atau ke tempat makan, ke restoran. Taib. Al-mat'am artinya tempat makan. Zahabu itu ya kita bisa bilang jamaknya zahaba. Ya, zahaba untuk huwa, zahabu untuk hum. Seperti itu. Taib. Jamak dari kata mu'minatun apa? Mu'minatun, ya. Jamak dari kata misalkan shaimatun, perempuan yang berpuasa apa? Shaimatun, ya. Jamak dari muti'atun, wanita yang taat apa? Muti'atun, seperti itu. Ada nggak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan lebih dari 5 jamak muannats salim? Ada nggak ayat dalam Al-Quran? Satu ayat. Ayat tentang apa? Bukan. Ada 2 ayat setidaknya. Dalam surat At-Tahrim, ya. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Thayyibat wa abkara 7 berarti, ya. Itu contoh jamak muannats salim. Ada juga yang mudzakkar dengan muannats salim. Dalam surat apa? Bukan. Al-Ahzab. Innal muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Sebentar Anda bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat. Nah, coba kita terjemahkan satu-satu. Innal muslimina wal muslimat. Apa artinya? Dan muslimah, orang-orang muslim dan muslimah. Wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang beriman kalangan laki-laki ataupun perempuan. Wal qanitina wal qanitat. Qanit itu artinya tunduk. Ya, sama kayak muti'. Ya. Orang-orang yang tunduk dari kalangan laki-laki dan perempuan. Was sadiqina was sadiqat. Apa artinya sadiq? Jujur, ya, dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Was-sabirina was-sabirat, orang yang sabar dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at, orang yang khusyuk, Masya Allah, ya, dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah. Tasaddaqa ya tasaddaqu artinya bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa. Masya Allah, sudah tahu terjemahan Al-Quran semua ya. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Al hafidhin artinya orang yang menjaga
furujahum, kemaluan mereka, wal hafizat, ya, hafidhin dan hafizat. Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat, dan orang yang sering berzikir. Wadz-dzakirina Allaha katsiran, sering. Wadz-dzakirat, kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan mempersiapkan lahum, bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar, ya, pahala yang besar. Jadi ini ada jamak mudzakkar salim dengan jamak muannats salim, berjajaran seperti itu. Taib. Sekarang kita masuk ke tamarin. Hawwilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'in. Taib. Coba kita kerjakan urut, ya. Kita mulai dari situ dulu, ya. Misal hadza talibun haula'i tullabun. Ya, hadza talibun ini mufrad dirubah menjadi jamak. Haula'i tullabun. Karena di sini semuanya hadza, berarti rubah aja jadi haula. Kemudian jamaknya sudah ada di sebelah kiri sebenarnya. Jadi mudah sekali kan ngerjainnya. Taib. Boleh dimulai dari Pak Fuad. Nomor 2, Pak. Atau Rozi deh, tafadhal. Mumtaz. Selanjutnya Barakallahu fiik. Pak Faruk boleh. Nomor 4. Masya Allah. Kibar artinya senior, ya, para senior. Kabir kan artinya besar. Kibar artinya orang-orang yang sudah besar, senior. Boleh Pak Supri? Masya Allah, barakallahu fiik. Pak Afgah? Haulai itu ada sebelah kiri yang di dalam tanda kurung. Qisarun, haulai qisarun, hada qasirun, haulai qisarun. Pak Masum mau menjawab? Mau menjawab? Belum. Taib, tafadhal. Nomor 8 7, ya. Mumtaz. Pak Tepi silahkan. Masya Allah, tafadhal. Bukan hadza ibnun, gimana? Bacanya gimana? Itu hamzah apa? Hamzah wasal. Berarti bacanya gimana? Hadza benun. Begitu ya bacanya? Hadza benun, ya. Haula'i abnauna. Di sini ketika menjadi jamak, hamzahnya berubah menjadi hamzah qat'i. Mumtaz. Tafadhal, Pak Taufik. Haula'i amamun. Pak Fuad belum tadi kan? Haula'i syuyukhun. Syuyukh artinya orang yang sudah lebih dari senior, ya. Syaikhun orang sudah tua, syuyukh sangat tua, orang-orang yang sudah tua. Ada mufradat yang tidak diketahui dari tullabun, tujjarun, hujjajun, rijalun, kibarun, sigharun, qisarun, tiwalun, auladun, abnaun, a'mamun, syuyukhun. Insyaallah tahu semua, ya. Taib, lanjutkan Rozi, nomor 12. Hadza duyufun. Ulangin, hadza. Mumtaz. Apa artinya doifun? Tamu, ya. Doifun artinya tamu, jamaknya duyuf. Apa tamu Allah, apa bahasa Arabnya? Duyufur Rahman, biasanya kan gitu kan. Ya. Para tamu Allah, ya. Taib, Masya Allah. Selanjutnya Pak Faruk. Nomor 13. Taib, haula'i zumala'u, tanpa tanwin, ya. Zumala'u. Nah, ini faedah nih. Jadi jamak taksir, ya, yang berakhiran hamzah alif dengan hamzah, ya, itu tidak boleh tanwin. Termasuk mamnu' minas sarf. Bisa difahami? Jamak taksir yang berakhiran alif
dan hamzah, apa peraturannya? Tidak boleh tanwin, tidak boleh ditanwin. Berarti bagaimana bacanya? Haula'i zumala u, ya. Sama seperti Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, itu boleh nggak ditanwin? Nggak boleh. Ini juga berarti nggak boleh ditanwin. Ini termasuk kategori mamnu minas sorf. Masih ingat mamnu minas sorf? Artinya yang dilarang tanwin, ya, dilarang tanwin. Taib. Jadi dia nakiroh, tapi tetap nggak boleh tanwin. Contohnya adalah zumala'u. Silakan Pak Supri, nomor 14. Haula'i fuqara'u, ya. Bukan apa? Fuqara'un. Ya, bukan fuqara'un tapi fuqara'u. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu antum al-fuqara'u, orang-orang yang fakir. Apa artinya fakir? Butuh. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Ibnul Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijratain ini ada faedah bagus sekali. Jadi, beliau mengatakan, firman Allah itu tidak berbunyi antumul fuqara'u ilar rabb. Kalian butuh kepada Rabb. Allah tidak berfirman demikian kan? Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Kalian butuh kepada Allah. Maksudnya apa kata Ibnu Qayyim? Maksudnya kebutuhan kalian, ya, kepada Ar-Rabb. Ar-Rabb itu kan artinya yang apa? Yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan makhluk. Ya, contoh menurunkan hujan itu kan termasuk perbuatan Ar-Rabb. Ya, Ar-Rabb itu dari kata murabbi. Apa artinya murabbi? Murabbi apa? Pendidik, ya, pengayom, ya, pemberi bantuan apa yang dibutuhkan oleh orang yang dididik dan lain sebagainya. Jadi kata Rabb itu lebih cocok kepada hal-hal yang bersifat jasmani, ya, yang bersifat apa? Jasmani. Dan Allah tidak mengatakan kalian butuh kepada sosok Rabb. Allah tidak mengatakan demikian, ya, karena Rabb itu keterkaitannya dengan menurunkan hujan, memberikan rizki, ya, kemudian menyembuhkan penyakit, memberikan kesehatan, memberikan keturunan yang kaitannya dengan jasmani, ya. Kebutuhan kalian kepada apa yang dilakukan oleh seorang Rabb itu tidak lebih daripada kebutuhan kalian terhadap apa yang dilakukan oleh seorang al-ilah, ya, yaitu Allah yang memberikan kalian itu ruhani, ya. Seperti itu, kurang lebih maknanya seperti itu. Jadi makanya Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, ya, kalian butuh kepada yang kalian sembah, seperti itu. Baik. Kemudian nomor 15, Pak, ya, Maksum silakan. Haula'i aghnia. Silakan Pak Afgan, nomor 17. Tabibun. Haula'i atibba'u. Atibba'u. Baik. Jadi kata atibba'u, asdiqa'u, aghniya'u, afwan. Hadza shadiqun haula'i asdiqa, afwan, yang salah. Kemudian nomor 17. Tabibun. Tabibun. Atibba'u. Atibba'u. Bukan gimana? Pakai to. Atibba'u. Taib, artinya dokter-dokter. Nah, kata atibba'u, asdiqa'u, aghniya'u, fuqara'u, zumala'u, semuanya merupakan jamak taksir yang berakhiran apa? Alif dan hamzah. Berarti boleh tanwin nggak? Tidak. Berarti kalau ditanya, sebutkan dua jenis isim mamnu minas sorf. Nah, yang pertama, mu'annath yang nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Makanya Hindun boleh tanwin. Tapi kalau Maryam boleh tanwin nggak? Maryamu nggak boleh. Zainabu, bukan Zainabun. Ya, Aisyah tuh. Itu kategori pertama. Apa tadi? Nama perempuan lebih dari 3 huruf. Kategori kedua apa ini? Jamak taksir yang berakhiran alif dan hamzah. Boleh ditulis di sini, ya. Boleh ditulis.
dua jenis isim mamnu minas sarf. Setidaknya yang sudah dipelajari, karena masih ada lagi yang lain. Kategori pertama, nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Catat aja di buku cetak. Yang kedua adalah jamak taksir yang berakhiran alif dengan hamzah. Taib, nomor 18 boleh Pak Tepi. Hadza fatan. Masya Allah tabarakallah. Haulai fityatun. Ada nggak kata fityatun di dalam Al-Quran? Ada dalam surat yang kita baca setiap pekan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka, maksudnya Ashabul Kahfi, merupakan fityah, para pemuda. Amanu, yang beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum hudan, dan kami berikan petunjuk kepada mereka, ya. Taib. Jadi iman itu, ya, sebagian ada yang menyebarkan syubhat. Ya, syubhat mengatakan kalau ya apapun yang dilakukan oleh para hambanya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi itu Allah yang udah kasih. Jadi orang kafir, orang muslim. Ya, kita katakan memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah Maha Adil. Semua orang itu pasti diberikan hidayah dengan porsi yang sama. Tergantung dia mau menjemput atau tidak. Ya. Kalau hidayah itu datang, hidayah itu macam-macam. Ada yang cukup orang dapat hidayah subhanallah dengar azan. Enggak tahu artinya, orang kafir. Ada yang dengar azan enggak tahu artinya. Cuman dengar adzan ada masuk Islam. Pernah dengar nggak cerita seperti itu, Pak? Ya, padahal nggak ada artinya, tapi ada hidayah. Ya, kemudian mendengar nama Muhammad, siapa-siapa kenalan sama ini Muhammad, kenalan sama itu Muhammad. Ini Muhammad siapa? Dia cari masuk Islam. Ya, ada orientalis yang berusaha merusak Islam dari dalam, malah dapat hidayah dari dalam. Ya, macam-macam orang dapat hidayah. Nah, jadi hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan terlebih dahulu. Semuanya dapat, ya, tergantung respon dia dan feedback dia terhadap hidayah ketika pertama kali datang. Kalau dia beriman, Allah akan tambahkan dia petunjuk. Seperti firman Allah tadi, innahum fityatun amanu. Mereka adalah para pemuda yang beriman terhadap Rabb mereka. Setelah mereka beriman apa? Kata Allah, wazidnahum huda. Akhirnya ditambahin lagi. Jadi ketika iman datang, dikasih lagi tambahan hidayah. Nah, bandingkan dengan firman Allah dalam surat yang lain. Kata Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kata Allah, dan kami balikkan hati mereka dan penglihatan mereka. Artinya jadi enggak melihat hidayah. Gara-gara apa? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Gara-gara mereka tidak mau beriman ketika pertama kali hidayah itu menjemput atau datang. Mereka enggak mau menjemput. Jadi Allah balikkan hati dan penglihatan mereka karena mereka enggak mau menjemput iman. Jadi akhirnya dibiarkan seperti itu. Ya, dan penghalang iman banyak. Seperti misalkan keluarga, nggak ada satupun keluarga yang beriman. Ya, jadi dia mau masuk Islam, ya mikir-mikir, ntar saya dijauhin keluarga, ya, dan lain sebagainya. Ada faktor kekuasaan, ya, seperti beberapa raja-raja di zaman Nabi SAW yang beliau surati, ya, diminta untuk beriman, tapi mereka takut kehilangan kerajaan mereka kalau dia nanti beriman kepada Nabi Muhammad. Seperti misalkan Raja Romawi atau Raja Mesir Muqawqis dan lain sebagainya, yang mereka sebenarnya tahu Muhammad ini benar, ya, tapi mereka tidak mau beriman. Akhirnya mereka tidak, Allah berikan petunjuk selanjutnya. Berbeda dengan Najasyi, ya, yang namanya adalah siapa namanya Najasyi? Anda lupa namanya, kalau nggak salah Armalah atau Asomah, anda lupa siapa. Intinya dia ketika tahu Nabi Muhammad adalah sosok Nabi yang selama ini dikabarkan oleh Isa bin Maryam, dia pun beriman kepada Nabi meskipun kaumnya tidak tahu. Ya, sehingga ketika dia meninggal, Nabi SAW pun sholati mereka dengan sholat ghaib. Karena jarak antara Madinah dengan Ethiopia sangat jauh, dan beliau termasuk orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi. Ya,
istilahnya adalah mukhadram dalam istilah ilmu hadis. Mukhadram itu dia setengah sahabat, setengah tabi'in. Apa pengertian sahabat? Sahabat itu orang yang beriman kepada Nabi dan melihat beliau kemudian wafat di atas keimanan, itu sahabat. Harus ada wafat di atas keimanan, karena ada juga yang dia murtad, ya, ada juga yang murtad. Jadi dia tidak dianggap sahabat. Adapun tabi'in adalah orang yang beriman tapi tidak pernah melihat Nabi. Nah, sedangkan mukhadram ini seperti Najasyi, dia beriman di zaman Nabi dan meninggal di zaman Nabi meskipun belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Selanjutnya, haulai ikhwatun. Di mana lafadz ikhwah di dalam Al-Quran? Ada nggak? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Taib. Ada syubhat orang Khawarij yang mereka yang mengatakan kalau melakukan dosa besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari kesyirik dari kata iman, ya. Mereka mengatakan seperti dalam surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka dia balasannya neraka jahanam kekal. Ya, kalau kita ngelihat satu teks Al-Qur'an, satu ayat, wah, berarti membunuh ini keluar dong dari iman, dari Islam. Berarti dia kekal di dalam neraka. Ya, tapi ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu melihat dari POV yang lebih jauh. Jadi nggak cuma comot, tinggalkan yang lain. Kita harus ambil semua dalil dan kita simpulkan, ya, kesimpulannya. Dalam surat Al-Hujurat sebelum firman ini, sebelum innamal mu'minuna ikhwah, apa Allah mengatakan? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua firqah, ada dua kelompok. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Apa artinya minal mu'minin? Dari kalangan orang-orang yang beriman dan yang iqtatalu, saling bunuh-membunuh. Perhatikan, dua orang beriman saling membunuh, ini kira-kira sengaja atau enggak? Kalau saling membunuh. Membunuh aja bisa sengaja, kalau saling membunuh ya pasti sangat sengaja. Tapi kata Allah minal mu'minin, dari kalangan apa? Orang beriman. Ternyata Allah tidak keluarkan dari keimanan, ya. Fa aslihu bainahuma, silahkan damaikan di antara keduanya. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kalau ada yang mengeluarkan syubhat ini misalkan dari kelompok, ya, terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, kalau dosa besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, diantaranya adalah dalil tadi dalam surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam, ya, kita bawakan surat dalam Al-Hujurat tadi, ya, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Taib. Selanjutnya Pak Taufik. Taib, sebelum itu adalah hadza jadidun haula'i jududun. Taib. Hadza mudarrisun haula'i mudarrisuna. Tafadhal Pak Fuad. Nomor 22. Haula'i muhandisuna. Ini adalah insinyur, mereka adalah insinyur. Ini sudah mulai ke jamak mudzakkar salim. Tafadhol. Haula'i fallahuna. Apa artinya fallah? Petani, ya. Haula'i fallahun, petani atau peternak, ya. Haula'i fallahuna. Tafadhol. Masya Allah, tabarakallah. Pak Supri. Taib, barakallahu fiik. Kita cukupkan pertemuan di pagi hari ini sampai halaman 70. Sebenarnya pekan yang sebelumnya sudah lebih, tapi kita murojaah biar tidak lupa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
apabila ada benarnya itu datangnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.